Jadi demikian ya. Jadi ini sebagai apa namanya ilmu bagi kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana Ustaz ketika ada orang yang suka membaca, mungkin barangkali kita pernah mendengar di masjid ya, ada imam yang membaca langsung. Ya barangkali imam bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau mungkin di kita di Indonesia, ada orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak terdengar. Tapi ada juga orang yang tidak membaca sama sekali. Jadi ada dua. Ada yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya ada juga yang tidak membaca. Yang tidak membaca tentu kita katakan ini keliru. Karena Rasul mengatakan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat. Bagian dari ayat di surah Al-Fatihah. Ya nggak boleh kita nggak baca sama sekali. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada salat. Ya, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, itu merupakan bagian dari rukun salat, membaca surah Al-Fatihah. Ya kecuali kalau kita jadi makmum, makmum pada waktu salat yang dijaharkan. Ya, tapi kalau di zuhur, asar ya kita jadi makmum, tentunya kita harus baca. Tapi ketika waktu sholat yang dijaharkan sebagaimana maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, tarawih, ya, itu terbagi atas dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan makmum juga mesti membaca, ada juga mengatakan tidak mesti membaca dan itu sah. Karena Al-Fatihahnya, bacaan surah Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Ya, dan makmum di situ diperintah untuk mendengarkan saja bacaan yang dibaca oleh imam. Tetapi yang kita ingin bahas adalah orang yang membaca ya sebagai apa namanya imam ya biasa kita dengar di masjid barangkali mereka di waktu-waktu yang selalu dijaharkan. Mungkin pas maghrib atau pas isya misalnya. Lalu mereka membaca langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Loh, kok langsung? Mana kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Nah, insya Allah ya, kita berbaik sangka mereka membaca cuma disirkan. Bacaannya disirkan, tidak dinyaringkan. Tapi mereka baca, cuma tidak dinyaringkan. Bacaan disirkan yang cukup terdengar oleh diri mereka sendiri. Bukan tidak baca, baca. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada juga kaum muslimin yang lain, ya, karena kita belajar tafsir ya, maka tidak mungkin tidak, pasti kita akan menyentuh juga permasalahan fikih. Tafsir dan fikih tidak bisa dipisahkan karena dalam Al-Qur'an itu ada kaitan-kaitannya juga. Terkadang ayat itu berkaitan tentang akhlak, terkadang tentang tauhid, terkadang tentang ya fikih ya, ada hubungannya. Ya, sama seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan bahas nanti, arti dari Bismillah itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa. Tapi sebelumnya kita membahas ini dulu ya. Jadi, bahwasannya, kita lihat hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar, begitu juga Umar, ya, mereka membuka bacaan salat mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka bacaan mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak terdengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada waktu mereka memimpin salat di salat-salat yang jahar, yang dinyaringkan, yang dikeraskan. Seperti contoh tadi ya, subuh, maghrib, isya, atau yang lain. Nah, Anas bin Malik menceritakan hanya langsung ya, tanpa memperdengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian beliau juga mengatakan di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, aku sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Maka mereka membuka bacaan sholat berjamaah ya, mereka menjadi imam, mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
baik di awal bacaan atau di akhirnya. Nah, jadi kita harus tahu, jangan kita langsung mudah memvonis, mudah mengatakan, "Oh, salah ini," atau mungkin tidak sah ini. Ya, jangan seperti itu ya. Kita pelajari dulu, tanya dulu. Barangkali kita yang tidak tahu, karena kita tidak belajar. Tapi di sana baca bismillah, Ustaz. Di sini kok nggak baca bismillah? Ya, makanya kita belajar. Mungkin kita yang tidak tahu. Ya, bagaimana cara untuk bisa mengetahui perbedaan mereka. Nah, di sini saya kasih tahu bahwa sudah dua hadis tadi. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Rasulullah bahkan juga seperti itu. Mereka memulai dengan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pada waktu salat berjamaah yang dinyaringkan. Tapi kalau seandainya salat berjamaah yang sir seperti zuhur, asar, ya tentunya kita sebagai makmum atau yang salat sendiri, ya sebagai makmum atau yang sholat sendirian di rumah ibu-ibu misalnya, maka tentunya wajib membaca ya, bacanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya ya. Nah, tentunya kita baca semua. Tapi kalau ketika diperdengarkan bacaan dan imam yang tidak membaca dengan keras, sebetulnya mereka membaca. Nah, nanti kita lihat pada hadis yang lain. Pada hadis yang ketiga, Anas bin Malik juga mengatakan, hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, radhiyallahu anhum, namun aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah tiga nih hadisnya. Tidak pernah Anas bin Malik mendengar, sekalipun tidak pernah. Selalu ketika salat berjamaah yang dinyaringkan di bacaannya, ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat, juga hadis dari Anas bin Malik. Aku telah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan tidak satu pun dari mereka yang mengeraskan bacaan basmalah. Jadi yang lain dikatakan lagi adalah sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memulainya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Makanya Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, ya, rahimahullah berkata, dan yang diyakini dari hadis ini adalah tidak menjaharkan. Tidak menjaharkan yaitu bacaan bismillah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beserta para sahabat yang lain, ya, mereka sama-sama mendengar. Dan Anas bin Malik itu sudah berada hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, seorang sahabat yang bersama hidup bersama Nabi selama 10 tahun, melayani beliau, memberikan kebutuhan-kebutuhan beliau, ya, selama 10 tahun. Dan beliau pun, Anas bin Malik, hidup dan bersahabat dengan 3 khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman selama 25 tahun. Ya, dan dia selalu di belakang mereka. Ya, di belakang mereka dari subuh sampai Isya. Bersama Rasul 10 tahun, bersama khalifah setelahnya yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman selama 25 tahun. Jadi totalnya berapa ini? Totalnya 35 tahun. Ini pengakuan langsung menceritakan Anas bin Malik bahwa Rasul nggak pernah baca. Abu Bakar, Umar, Utsman nggak pernah baca. Yang dinyaringkan bacaannya untuk bacaan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian. Inilah yang dikuatkan oleh pendapat yang satu dari pendapat ulama yang mengatakan berarti kita tidak mengeraskan. Lalu ada nggak dalilnya bahwa Rasul itu baca? Ya tentunya sekali lagi ya, tidak mungkin tidak. Harus dibaca. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalaupun Rasul nggak baca, bukan berarti tidak dibaca. Itu kesimpulan para ulama. Kalau beliau atau para sahabat setelahnya tidak mengeraskan maksudnya, bukan berarti tidak membaca. Karena tidak mungkin bertentangan, kontradiksi. Karena ada hadis lain, Rasul pun mengatakan bahwa ia salah satu dari 7 ayat yang tercantum di surah Al-Fatihah. Berarti dibaca dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang terdengar oleh makmum, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahnya disebut oleh imam. Kalau memakai mic, ya barangkali kita pernah mendengar, ya meskipun dengan sir, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tanpa mic, barangkali kita nggak dengar. Sebetulnya imam juga membaca. Yang tidak boleh itu kalau tidak membaca sama sekali. Nah, itu yang jangan sampai ya, karena kita tahu tadi bahwa itu merupakan salah satu dari ayat yang tercantum di ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini apakah kita baca setiap waktu? Tentunya tidak. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ketika akan membaca Al-Quran, itu hanya dibaca ketika di awal surat. Ketika di awal surat, yang kita akan mulai dari ayat pertama. Makanya kita lihat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dalam mushaf Al-Quran, kita lihat ya, selalu dimulai atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Mulai buka Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buka Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dimulai dari awal surat. Ya, kita baca sebagai pemisah, ya, sebagai fungsinya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya, dipisahkan oleh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun itu tidak menjadi satu kesatuan dengan suratnya, seperti Al-Baqarah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah, tapi bukan bagian dari surah Al-Baqarah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan memulai surah Ali Imran. Tapi kalimat itu bukan bagian dari surah Ali Imran. Kita baca surah An-Nisa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi itu bukan bagian dari surah An-Nisa. Nah, begitu maksud saya. Sebenarnya pemisah. Kami tidak tahu, ya kata Abdullah bin Abbas tadi, ya antara satu dengan yang lain kecuali setelah turunnya Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah satu surat dengan surat berikutnya. Nah, ini fungsinya kalimat itu ya. Jadi kecuali Al-Fatihah memang beda. Jadi bukan pemisah, memang dia menjadi satu kesatuan dengan suratnya. Nah, itu bedanya. Makanya kalau kita lihat mushaf, ya Al-Fatihah pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi permulaan ya Al-Fatihah itu memang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun surah-surah yang lain sampai An-Nas ya, ketika di awalnya, di awal surat tertulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak menjadi bagian dari surah tersebut. Nah, kecuali surah At-Taubah. Coba ikhwan dan akhwat lihat surah At-Taubah ya. Di surah At-Taubah tidak ada dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada. Semua surah ada. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya di atasnya dimulai awal surat dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah antara surah satu dengan surah berikutnya, dipisah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surah Al-Fatihah memang menjadi satu kesatuan untuk surah Al-Fatihah. Tapi di surah At-Taubah tidak ada. Coba lihat mushaf semuanya sama insya Allah. Tidak ada di awalnya dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan hal ini menjadi satu kesepakatan para sahabat, ya, karena Al-Quran itu sudah dihafal oleh mereka semua, kemudian dicatat, ditulis di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, lalu kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, disimpan di zaman Umar bin Khattab, lalu juga di zaman Utsman ya, dan seterusnya. Jadi mereka tahu pasti ada sebabnya. Jadi ini kesepakatan kenapa itu tidak ada. Ya, kesepakatan para sahabat di zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika penulisan Al-Qur'an di suatu mushaf yang tidak ada tulisan basmalah di awal surah At-Taubah. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memberikan jawaban.
ya, yang beliau pahami dari isyarat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Utsman. Ya, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang menjadikan atau membuat Anda itu meletakkan Al-Anfal, surah Al-Anfal yang merupakan salah satu dari 7 surat yang panjang, disusul dengan surah At-Taubah yang merupakan surah Al-Min, surat yang jumlahnya panjang juga. Anda letakkan secara berurutan, sementara tidak ada tulisan basmalah di antara keduanya. Ya, setelah Al-Anfal itu surah keberapa? 8. At-Taubah itu surah keberapa? 9. Kenapa? Ini pertanyaan dari Abdullah bin Abbas. Kenapa setelah Al-Anfal selesai, ya, ayatnya selesai, lanjut ke surah At-Taubah, surah yang ke-9. Tapi kenapa tidak ada kalimat di situ Bismillahirrahmanirrahim? Pertanyaan seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Karena sesama sahabat itu tentunya kita tahu, ya, mereka ada yang lebih berilmu tentang suatu perkara dibandingkan sahabat yang lain, ya. Dan tentunya Abdullah bin Abbas seorang yang pakar tafsir yang diakui, ya, oleh para sahabat Nabi, dan ini adalah samudra ilmu yang banyak pengetahuannya tentang ilmu tafsir. Tetapi tentunya kita tahu bahwa ada pembesar dari kalangan para sahabat yang mereka menjadi ulama dan ahli dalam masalah agama ini. Ya, di antaranya tentunya yang pertama Abu Bakar yang paling ahli. Ya, tentunya yang kedua Umar, tentunya ketiga Utsman, Ali, dan lain-lain. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masalah ini. Maka beliau mengatakan, coba dengarkan perkataannya. Beliau mengatakan, kenapa tidak ada bacaan basmalah di surah At-Taubah? Dulu, kata beliau, ketika turun Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil sahabat yang bertugas untuk mencatat wahyu. Pencatat wahyu itu kurang lebih ada 60 orang. Banyak sekali sahabat yang ditunjuk untuk mencatat. Ya, begitu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasul pun langsung bisa menghafalnya dengan izin Allah, dan Rasul membacakan kepada para sahabat. Dan sahabat langsung menulis. Sudah ada penulisan yang bertugas untuk menulis wahyu, dan itu jumlahnya puluhan sahabat. Subhanallah, ya. Jadi ketika turun Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil sahabat yang bertugas untuk mencatat wahyu, kata Utsman bin Affan. Lalu beliau mengarahkan, letakkan ayat ini di surah A, letakkan ayat ini di surah B, ya, begitu pengaturannya. Jadi yang kita lihat dalam Al-Quran ini bukan semata-mata hasil kreativitas manusia belakangan, bukan. Tapi Rasul yang memerintahkan pada waktu itu, letakkan ini sambungan untuk ayat ini, letakkan ini untuk sambungan surah ini, begitu. Jadi susunan yang kita lihat sekarang ini, ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, urutannya memang tidak sekaligus, ya, nggak sekaligus, maksudnya tidak semua. Kalau Al-Fatihah sekaligus, ya, seperti Al-Baqarah kan panjang, ya, jadi bertahap selama 23 tahun itu di Mekah maupun di Madinah. Kemudian dan surah Al-Anfal tadi termasuk surat yang awal-awal turun di Madinah. Surah ke-8, ya, surah Al-Anfal. Awal-awal turun di kota Madinah. Sementara surah At-Taubah adalah surat yang akhir turunnya. Jadi turun dulu Al-Anfal, baru surah At-Taubah. Al-Anfal surah yang turun di awal-awal di kota Madinah ketika Rasul berhijrah ke Madinah. Adapun surah At-Taubah yang turun di akhir-akhir. Nah, sementara pembahasan di surah At-Taubah mirip dengan yang ada di surah Al-Anfal. Pembahasannya banyak kemiripan. Aku menduga, kata Utsman bin Affan, surah At-Taubah masih bagian dari surah Al-Anfal. Sehingga Rasulullah SAW wafat. Beliau pun tidak menjelaskannya kepada kami kalau itu bagian dari surah Al-Anfal. Ya, karena itulah aku urutkan keduanya, dan aku tidak menuliskan kalimat Bismillah di antara keduanya. Lalu aku letakkan di deretan 7 surat yang panjang. Ini penjelasannya, ya. Mungkin nanti ketika sesi tanya jawab banyak yang bertanya kepada saya, kenapa di surah At-Taubah kok nggak ada kalimat Bismillah?
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ditanya, saya udah jelaskan duluan. Ya, karena biasanya di mana-mana kalau kita baca atau mempelajari tafsir, ya banyak sekali jamaah yang bertanya begitu. Ya, ini jadi jelas ya bahwa surah Al-Anfal itu turun di awal-awal ya di kota Madinah, sedangkan At-Taubah itu turun di akhir-akhir ya di kota Madinah pada waktu itu, dan sampai wafatnya Rasul tidak menjelaskan ya. Jadi kata Utsman bin Affan ya, sementara pembahasan di surah At-Taubah itu mirip dengan surah Al-Anfal, mirip, ya, banyak persamaan. Dan aku menduga surah At-Taubah itu menjadi bagian dari surah Al-Anfal. Ya, karena kemiripannya itu. Dan Rasul pun sampai wafat tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari surah Al-Anfal. Ya, demikian. Karena itulah saya urutkan keduanya. Ini ijtihad beliau dan disepakati oleh para sahabat yang lain. Karena itulah aku urutkan keduanya dan saya tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Ya, dan aku letakkan dia di deretan 7 surat yang panjang. Kalau kita baca di awal surah At-Taubah berisi pengumuman, permusuhan antara Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrikin. Allah dan Rasul memerangi orang-orang musyrikin, pengumuman perang. Karena mereka ya membenci Islam, kemudian mereka berusaha menyerang kaum muslimin dan seterusnya, maka ya karena diserang dan mereka memusuhi dan melakukan perlawanan, ya akhirnya terjadilah peperangan. Itu awal-awal surah At-Taubah. Karena itu surah At-Taubah sering disebut dengan surah Baro'ah, permusuhan. Demikian pula surat ini isinya mempermalukan orang-orang munafik. Hingga Ibnu Abbas menyebutnya dengan surah Al-Fadilah, ya, yang mempermalukan dan seterusnya ya. Jadi seperti itu, bahkan beliau Muawiyah Al-Hanafiyah, ya, putra dari Ali bin Abi Thalib, ditanya, putra dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah, ya, ditanya mengapa dalam surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Maka putra dari Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu taala anhum yang mengatakan bahwa sesungguhnya surah At-Taubah ini turun membawa pedang, sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah lambang keamanan. Ya, demikian. Ini kenapa sebabnya? Karena kita tahu pemisah antara satu surat dengan surah yang lain selalu dimulai dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan bahkan sampai di surah Al-Fatihah menjadi satu ayat dan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Kenapa At-Taubah tidak? Ya, karena memang tadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul sampai akhir hayatnya tidak menjelaskan, dan banyak persamaan Al-Anfal sama At-Taubah, sehingga aku menduga itu merupakan kelanjutan dari surah Al-Anfal. Ya, maka beliau tidak meletakkan bacaan tulisan Bismillahirrahmanirrahim pada mushaf, tidak membaca. Makanya kalau kita membaca, kalau kita kan insya Allah sudah pernah baca ya 30 juz ya. Kalau kita baca surah Al-Anfal sampai habis, di ayat yang terakhir, surah Al-Anfal, kita masuk kepada surah At-Taubah. Kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang tidak tertulis. Begitu ya. Tapi pada surah-surah yang lain tidak. Selesai Al-Baqarah, masuk Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Ali Imran, masuk An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Tapi khusus ketika di Al-Anfal, ya, sebelum membaca surah At-Taubah, kita tidak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung saja membaca ayat pertama dari surah At-Taubah. Demikian ya. Kemudian berikutnya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi sebagai pemisah ya, satu surat dengan surat yang lain, dan kita bedakan dengan Bismillah. Kita mungkin pernah baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, misalnya akan berwudu. Sebelum berwudu kita baca Bismillah. Ya, kemudian ketika zikir pagi petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lalu kemudian ketika makan, ketika minum, kita baca Bismillah. Nah, ini penting untuk kita bahas juga ya. Karena apa? Karena contoh Rasul di hadis ketika melakukan berbagai macam aktivitas,
maka beliau mencontohkan di hadis dalam berbagai macam ya aktivitas yang beliau contohkan, beliau membaca dengan bismillah dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim tadi yang kita lihat ya dibaca ketika ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an yang kita baca pemisah satu surat dengan surat yang lain, atau ketika Rasul mengirim surat untuk mendakwahi orang-orang seperti Raja Heraklius, mendakwahi penguasa Romawi pada waktu itu, dan Rasul menulis surat mengajak dia untuk masuk Islam. Maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi pemisah ayat, pemisah surat, dan juga dipakai ketika menulis surat ya, surat untuk mengajak orang kafir masuk ke dalam Islam. Dalam surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu saja yang kita ketahui. Tetapi ketika memulai aktivitas bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya keluar Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Atau misalnya menyembelih hewan, baca Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, masuk masjid, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Nah, jadi kalimatnya contohnya Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tolong dibedakan ya. Ini masuk bab tafsir juga. Ketika membahas tafsir, ya maka kita juga akan membahas kepada hal-hal yang lebih luas. Ya, dari sisi fikihnya bagaimana, dari sisi bahasa Arabnya mungkin, atau mungkin dari sisi bagaimana prakteknya Rasul sehari-hari, dan seterusnya. Maka tafsir ini ilmu yang agung sekali, dan paling penting di antara semua ilmu, ketika kita membahas tafsir, berarti kita membahas juga hadis. Hadis, karena hadis ini adalah yang menafsirkan Al-Quran. Dan Rasul diperintah untuk memberikan penjelasan. Ya, menjelaskan secara lebih detail bagaimana maksud dari ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Ya, di mana kita bisa lihat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu adalah Al-Quran. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan. Ya, agar engkau menjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka, dan agar mereka memahami wahyu yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, ini lihat ya, bisa dibaca di surah An-Nahl, silakan dibuka. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-44. Surah 16, surah An-Nahl, ayat ke-44. Allah mengatakan, kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu, maksudnya siapa kamu di sini? Yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Agar kamu menjelaskan apa yang Allah turunkan kepada mereka, agar mereka paham. Nah, penjelasan Rasulnya ada di mana? Agar kamu menjelaskan. Kalau Al-Quran bukan penjelasan Rasul, Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul. Tapi penjelasan Rasul untuk menjelaskan maksud, makna, arti, tafsir dari Al-Quran ada di mana? Di hadis. Ya, makanya memahami Al-Quran harus dengan memakai juga hadis. Nggak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Karena Rasul yang bertugas untuk menjelaskan ya bagaimana makna, tafsir, maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, begitulah. Jadi kita lihat ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ternyata penggunaannya yang kita ketahui, yang Rasul praktekkan, ya, adalah ketika membaca Al-Quran. Dimulai dari ayat pertama sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika menulis surat, ya, kepada Raja Heraklius pada waktu itu, mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam.
Adapun dalam praktek kehidupan sehari-hari ketika memulai suatu aktivitas, memakai pakaian, ya, ketika akan berjima, ya, ketika akan berhubungan suami istri, itu pun memulai dengan Bismillah. Subhanallah, ya. Jadi ini dipisahkan. Dari ketika pertama wudhu, sebelum wudhu kita Bismillah, baca Bismillah. Ketika zikir pagi petang, kita pun ada tahu di situ ada Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau ketika makan, ketika minum, kita mulai dengan Bismillah. Ya, nggak ada riwayat bahwa makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul mencontohkan makan dan minum dengan cukup membaca Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika menyembelih hewan, ketika saat tidur, Bismikallahumma amut wa ahya. Bismikallahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku pun hidup. Bismikallahumma amut wa ahya. Ya, ketika akan tidur, ketika akan keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, baca Bismillah. Ketika masuk WC, apa masuk WC? Ya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika berburu, ya, meletakkan mayit di kubur, ya, ketika kita membawa mayit, lalu akan dimasukkan ke liang lahat. Ketika akan diturunkan ke bawah, kita bacanya apa? Ya, kita pun membaca Bismillah. Nah, seperti itu ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, kita pegang mayat itu, lalu kita turunkan ke bawah, lalu baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Baca Bismillah juga. Kemudian ketika meruqyah, ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika naik kendaraan, ya, ketika juga kita dalam kondisi marah, ya, kita pun dianjurkan menyebut nama Allah, ya, dan pada kondisi yang lain. Ya, dalam segala macam aktivitas kita disunnahkan untuk membaca Bismillah, ya, dengan nama Allah. Ya, sekali lagi ya, supaya lebih mudah dipahami, dengan nama Allah, Bismillah. Ya, memulai suatu aktivitas, Bismillah. Berbagai macam aktivitas, Bismillah. Membuka baju, Bismillah. Ya, akan berhubungan suami istri, Bismillah. Ya, tapi ketika membaca Al-Quran, ya, dari awal surat, maka membaca tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, atau tadi apa? Ketika akan menulis. Itu yang kita lihat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah jam 11 lewat ya. Tentunya masih belum terpuaskan karena belum semuanya kita bahas ini. Ya, karena memang kita ingin rutin kan, kita ingin rutin, kajian rutin tentang tafsir. Dan dimulai dengan Al-Fatihah. Dan kita tidak ingin satu kali pertemuan selesai surah Al-Fatihah. Masya Allah, berarti sedikit sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya bisa saja, mohon maaf ya, bisa saja saya selesaikan satu surat sekaligus, ya, dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam ini. Tapi tentunya sedikit ilmu yang kita dapatkan. Setelah itu langsung ke surah Al-Baqarah. Sangat cepat sekali, padahal banyak sekali informasi-informasi yang mesti kita ketahui. Dan kita ingin mengetahui secara detail, dan memang perlu sabar. Belajar itu bukan sebentar. Sekali mendengar langsung tahu semua, tidak mungkin. Ya, jadi kita harus bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Nanti kita akan masuk kepada pemahaman yang menjurus langsung kepada maknanya atau artinya dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bahas nanti dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Maha Pengasih itu seperti apa maksudnya? Maha Penyayang. Maha Penyayang itu seperti apa maksudnya? Nah, itu barangkali, mohon maaf, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi mukadimah ini insya Allah sangat panjang dan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan waktu pun tinggal tidak begitu lama lagi, karena zuhur ini terlalu cepat ya. Zuhur itu kurang lebih jam 12 kurang 15 kalau tidak salah. Jadi 11.45 sudah masuk zuhur, maka waktu yang tersisa ini barangkali kita manfaatkan untuk bersoal jawab ya. Barangkali dari jamaah yang mendengarkan ada apa yang saya sampaikan, silakan ditanyakan. Demikian.
Iya, terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Ustadz dari para Ya. jamaah. Saya bacain ya. Mau tanya, saya mulai kecil diajarkan jika baca Al-Quran agar membaca ta'awudz, kemudian Al-Fatihah. Hal ini apakah ada dalilnya? Membaca ta'awudz dan Al-Fatihah. Iya. Baik. Ta'awudz adalah ucapan perlindungan, yang meminta perlindungan kepada Allah. Tadi dalilnya di mana? Surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat ke-98. Surah ke-16 ayat ke-98. Itu dalilnya ta'awudz. Dalil dari Al-Qur'an. Ya, jadi Allah perintahkan apabila kamu akan membaca Al-Quran, wa idza quri'al Quran, ya, wa idza apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mulailah dengan baca ta'awudz. Ya, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu ayatnya. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat ke-98. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendak membaca ya, memulai, maka mulailah dengan bacaan itu, ta'awudz. Berlindung kepada Allah ya dari gangguan syaitan yang dirajam, yang terkutuk. Nah, itu dalil Quran. Adapun dalam hadis juga kita ketahui beberapa hadis ya, Rasul mencontohkan bahwa ketika beliau sebelum membaca ya Al-Fatihah ya, maka beliau mencontohkan beliau membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin bentuk ta'awudz yang lain. Karena ada beberapa ta'awudz yang Rasul contohkan. Yang pertama tadi yang paling pendek, yang paling sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi yang lain, a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Nah, itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu contoh dalam hadis. Ya, maka seperti apakah bentuk ta'awudz? Allah perintahkan kita membaca ta'awudz di surah An-Nahl tadi, ayat ke-98. Nah, seperti apa? Contohnya ada di hadis. Maka nggak bisa dipisah ayat dan hadis ya. Hadis sebagai yang penjelasan dari ayat Al-Quran. Jadi Rasul mencontohkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Atau contoh yang lain ya, ada 3 contoh. Nah, demikian ini dalil ta'awudz. Adapun membaca Al-Fatihah ketika sholat ya, jelas itu dalilnya ada, yaitu tadi di surah Al-Hijr ya, surah ke-15 ayat ke-87 ya, di mana Allah mengatakan sebagai ayat yang dibaca secara berulang-ulang ya, ayat yang dibaca Allah turunkan ayat yang dibaca secara berulang-ulang, dan kata para ulama ini maksudnya Al-Fatihah, karena tidak ada ayat yang lain atau surah yang lain yang dibaca berkali-kali berulang-ulang terus-menerus, tidak ada kecuali surah Al-Fatihah. Maksudnya di waktu subuh dibaca, zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib dibaca, isya dibaca, belum lagi sholat sunnah. Nah, begitu maksudnya, dibaca lagi berulang-ulang. Misalnya di sholat zuhur saja, zuhur 4 rakaat. Di 4 rakaat itu semuanya membaca Al-Fatihah. Asar 4 rakaat, semuanya membaca Al-Fatihah. Begitu. Nah, kemudian juga kita mengetahui perintah untuk membaca Al-Fatihah ini ada di hadis. Ya, tadi hadis yang saya ucapkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini contoh hadis ya. Tidak ada salat, kata Nabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ternyata contoh begitu banyak hadis Rasul mencontohkan memulai ya salat ya dengan tentunya kita tahu pertama kan dengan takbir ya. Lalu kemudian membaca doa istiftah, membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, atau baca doa istiftah yang lain. Ada 12 contoh dalam hadis bacaan doa istiftah, dan kita boleh pilih salah satu, multiple choice. Ya, ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi baca lagi inni wajjahtu, ada lagi Allahumma ba'id, ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada lagi yang lain
ya silakan pilih salah satu. Dan setelah selesai baca doa istiftah sebagai doa pembukaan, lalu membaca ta'awudz. Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui dalilnya itu berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat amalkan dan mereka praktekkan dalam ibadah mereka sehari-hari. Demikian. Iya Ustaz, semoga terjawab. Nah, ada lagi nih Ustaz pertanyaannya. Ustaz, masih banyak dari para Ustadz Ustazah di pengajian di tempat tinggal saya atau kampung saya mendoakan yang meninggal dengan kalimat, mari kita sama-sama kita menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk para orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah setiap habis berdoa selalu diakhiri dengan surat Al-Fatihah? Jazakallahu khair. Ya. Masalahnya adalah mereka menjadikan surah Al-Fatihah untuk dikirim kepada arwah atau roh atau orang yang sudah meninggal. Dan itu dirutinitaskan. Dan mereka meyakini bahwa Al-Fatihah itu bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Pengiriman surah Al-Fatihah itu. Nah, ini adalah apa? Tradisi namanya. Kalau kita mau jujur, tradisi, kebiasaan, ya dari sebagian kaum muslimin, enggak semuanya. Tapi memang yang sering kita dengar, mungkin di masjid-masjid, atau mungkin di kajian majelis taklim, ya. Mereka mengatakan, ila hadratin nabi, ya, syai'un lillah al-fatihah, misalnya. Ya, dikirimkan kepada Nabi. Nabi perlu dikirimkan nggak sih Al-Fatihah? Oke, kita katakan itu nggak masalah, itu diperbolehkan. Dalilnya mana? Contohnya mana? Ya, keterangannya mana? Pernahkah itu diamalkan, dipraktekkan? Pernahkah itu didakwahkan dan diajarkan? Ya, kita mau menerima, asalkan memang itu ada keterangan yang membuat kita yakin itu betul-betul disyariatkan. Kenapa kita menolak? Karena memang agama tidak boleh kita rekayasa sendiri. Agama berasal dari Allah. Allah yang punya Islam ini. Allah turunkan kepada Rasul untuk mengajarkan, mencontohkan, mempraktekkan, mengamalkan, mendakwahkan. Lalu juga diamalkan oleh para sahabatnya. Ya, jadi fungsinya Al-Fatihah itu sebagai satu surat yang dibaca ketika sholat, ya kita sepakati bersama. Dan dibaca ketika ingin mengobati orang lain. Ya, ada contohnya, ada dalilnya. Sebagai surat yang dibaca ketika untuk berdoa kepada Allah. Ya, tetapi ketika untuk dikirimkan, ini masalah pengiriman ini. Dikirimkan kepada orang yang masih hidup. Dikirim kepada orang yang masih hidup. Orang itu ada di depan muka kita. Ya nggak masalah. Artinya apa? Kita mendoakan di situ, bukan mengirimkan. Ya, kita usap mungkin pundaknya sakit. Ya, itu namanya meruqyah. Ruqyah, ya, mengobati atau mendoakan. Ruqyah. Kita pegang mungkin pundaknya sakit, kita bacakan surah Al-Fatihah. Dan sebagaimana sahabat tadi membacakan surah Al-Fatihah pada kepala suku suatu kaum yang tersengat kalajengking, yang berbisa. Ya, langsung dibacakan pada orangnya yang ada di situ. Dan masalahnya sekarang adalah mengirimkannya kepada orang yang tidak ada. Karena apalagi dia sudah meninggal dunia. Pernahkah Rasulullah membacakan surah Al-Fatihah untuk para sahabatnya yang mati syahid di perang Uhud, ya, di perang Badar, perang Khandaq? Banyak ribuan sahabat yang meninggal dunia, ribuan. Dan itu seringkali terjadi kematian-kematian di antara para sahabat dan Rasul masih hidup. Pernahkah Rasul sekali saja mengirimkan surah Al-Fatihah kepada mereka para sahabat? Kenapa tidak ada? Apakah Rasul tidak tahu kalau ini suatu ajaran yang baik? Masya Allah. Atau para sahabat, ketika Rasul sudah wafat, pernahkah sekali saja, nggak usah banyak-banyak, sekali saja, pernahkah para sahabat mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah? Pernahkah generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam yang empat? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Pernahkah mereka empat imam ini mengirimkan bacaan Al-Fatihah? Al-Fatihah, ya. Mengkhususkan surah tertentu, ya, yang dikirimkan kepada subhanallah, kepada Rasulullah tidak ada.
Ya, jadi kita beragama ini bukan berdasarkan, mohon maaf ya, bukan berdasarkan tradisi atau kebiasaan ya, tapi kita mengikuti contoh, dalil, keterangan, praktek yang diamalkan oleh contoh kita yang terbaik. Siapa qudwah hasanah kita? Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya. Ya, lalu apa dalil mereka? Pertama, contoh tidak ada ya, sudah jelas, berarti tertolak. Tidak boleh kita mengada-ngada suatu perkara yang tidak ada contohnya, dalil dan keterangannya. Pertama, tertolak. Yang kedua, dalil mereka ternyata ada di dalil-dalil yang lain yang sebetulnya bukan dalil. Yaitu apa? Apa namanya? Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu memiliki apa namanya? Manfaat untuk apa saja yang kita niatkan. Niatnya untuk apa? Semuanya bisa. Nah, kata mereka ini hadisnya ada. Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu bermanfaat untuk apa yang kita niatkan dalam membacanya. Bacanya untuk ini bermanfaat, bacanya untuk ini bermanfaat. Nah, hadis itu kata mereka sebagai dalil. Ternyata hadisnya palsu. Ya, palsu. Karena hadis palsu, maudhu', tidak bisa kita jadikan referensi untuk membenarkan perbuatan kita. Dan intinya satu sebetulnya. Selama dalilnya ada dan dalilnya sahih, ya tentunya kita welcome menerima apapun yang berasal dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami mentaatinya. Tapi selama memang tidak ada dalilnya yang sahih, tidak ada contohnya, nggak bisa dipraktekkan, karena pengiriman-pengiriman ini merupakan bagian dari agama, bagian dari ibadah, yang diyakini itu ibadah, dan ibadah tidak boleh hasil ya mengada-ngada suatu hal yang tidak pernah ada dalam syariat, karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara yang tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya dan keterangannya, maka perkara itu tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai nggak sih, pertama contoh nggak ada, sampai nggak pengiriman itu Al-Fatihah kepada si fulan, arwah si fulan, dikirimkan agar mereka mendapatkan apa nikmat kubur, agar mereka bisa terhindar dari siksa kubur. Al-Fatihah. Sampai nggak sih Al-Fatihah kepada mereka? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tidak sampai. Dan para ulama yang lain juga seperti itu. Kenapa? Karena sampainya itu adalah masalah gaib. Masalah gaib yang kita tidak tahu, karena kita belum sampai di sana. Kita masih hidup di dunia. Kita berani mengatakan itu sampai atau tidak sampai, ya pengiriman itu kalau beritanya ada dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah dan Rasul tidak pernah menyatakan itu sampai. Contoh juga tidak ada, apalagi keterangan sampainya pembacaan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati. Nggak ada juga. Maka para ulama pun mengatakan memang tidak sampai. Sampai itu kalau kita katakan ada dalilnya, ada contohnya. Karena tidak ada, maka tidak bisa kita mengatakan itu sampai, dan juga memang tidak disyariatkan. Maka yang terbaik untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal dunia itu adalah doa, doa, dan doa. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, luaskan kuburnya, maafkan kesalahannya, ya, hindarkan dia dari siksa kubur, masukkan dia ke dalam surga, ya, dan seterusnya. Doa itulah modal kita yang terbesar. Adapun dengan cara kita membaca Al-Fatihah atau membaca 30 juz Al-Qur'an, lalu semuanya pahalanya kita kirimkan kepada orang yang sudah mati. Ini tidak bisa kita terima, ya, karena dalilnya, keterangannya, contohnya, prakteknya, pengajarannya tidak ditemukan dalam syariat, dalam Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Bahkan pengajaran dan praktek dari generasi berikutnya juga tidak kita dapatkan. Demikian. Iya Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya. Saya mau tanya Ustaz, tapi di luar tema. Apakah boleh kuburan ditanami rumput? Bagaimana hukumnya Ustaz?
Silakan Ustaz. Apakah boleh kuburan ditanami rumput? Iya, nggak masalah. Boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena rumput itu di tempat kita berfungsi untuk supaya ya salah satunya supaya tanah itu tidak mudah apa istilahnya tanah itu tidak mudah turun ke bawah untuk menguatkan tanah nggak masalah karena memang kondisi tanah kita berbeda dengan negara-negara yang lain. Kalau mungkin di Saudi Arabia nggak butuh itu. Ya orang yang ditanam kita lihat di kuburan di Baqi ataupun yang lain ya ditanam biasa saja dengan tanah biasa tanpa rumput. Mungkin kita lihat mereka taruh di kerikil di atasnya. Ya, kerikil, bukan rumput, kerikil. Lalu kerikil itu disiram dengan air. Kenapa? Karena eh, tekstur tanahnya mereka berbeda dengan kita. Di sana itu anginnya sangat kencang. Dan kalau seandainya terlalu kencang, takutnya pasir-pasir itu berterbangan dan bisa berpindah ke tempat yang lain, sehingga makam itu bisa terbuka. Terlihat nanti makam. Makanya setiap orang yang baru dikuburkan, kita lihat di sana itu, di Saudi Arabia ya, ketika makam dikuburkan itu biasanya ditaruh kerikil di atasnya. Kerikil. Untuk apa kerikil? Ya, untuk menahan tanah itu jangan sampai mudah terbang. Jangan sampai pasir-pasirnya mudah terbang, terbawa angin, sehingga nanti terbuka liang lahat si mayit. Ya, dikasih kerikil, kemudian dikasih air, disiram air seperti itu untuk menguatkan. Dan di tempat kita biasanya ya, kalau kita lihat kuburan-kuburan yang nggak pakai pun nggak masalah sebetulnya, nggak pakai rumput tadi nggak masalah. Tapi lebih baik, saya menganjurkan pakai rumput karena lebih menguatkan tanah sehingga tanah itu nggak mudah ambles. Nah, bahasanya ambles. Ya, yang baru ditanam, ya kita ini survei membuktikan ya, bukan kata orang lagi. Tanah kita timbun, ini mayat baru ditanam, lalu kita lihat rumput kan belum ada karena baru ditimbun. Masih baru nih, masih seminggu, masih 2 minggu, masih sebulan, belum ada rumput. Biasanya lebih mudah ambles ketika turun hujan. Karena dia belum betul-betul padat. Seperti itu ya. Belum Maaf betul-betul Ustadz, padat. Kalau memang dia bagus kondisinya, tanpa rumput pun ternyata bagus, nggak masalah. Ya sudah, nggak usah pakai rumput. Tapi karena umumnya kalau tanah di Indonesia ini kalau tanpa rumput biasanya lebih mudah ambles. Lebih mudah ya. Bukan berarti nggak ambles-ambles. Bisa saja kalau seandainya kondisi bencana alam, ya ambles juga. Bencana alam namanya. Tapi biasanya umumnya ditumbuhi rumput itu akan lebih kuat. Tanah itu akan lebih kuat, sehingga ketika turun hujan atau ada sesuatu, misalnya, dia nggak mudah ambles, ya nggak mudah masuk ke bawah. Kalau mudah ambles, ya maka terlihat itu jenazah. Dan itu pernah saya lihat. Saya pernah mendatangi pekuburan ya, saya lihat di situ, ya mereka ada yang bagus posisinya, ada juga yang ambles. Nah ternyata saya tanya kepada orang yang mengurus ya kuburan tersebut, saya tanya beberapa kuburan kok ambles. Jangan-jangan seuzon ya, tapi itu nggak boleh. Apa disiksa kubur atau gimana? Kok jadi ambles? Saya tanya kepada mereka 1, 2, 3, kok ada beberapa yang ambles. Ternyata kata mereka ini kuburan baru, Pak Ustaz. Kuburan yang baru, yang memang belum ada rumputnya. Biasanya kalau belum ada rumput, dia masih baru, lalu datanglah hujan lebat. Hujan lebat, rumput belum ada. Nah, biasanya lebih mudah ambles. Oh, berarti ketahuan. Yang ambles-ambles ini berarti kuburan yang baru ya. Baru ditimbun ya. Iya, ini baru-baru semua ini. Ya, belum ada sempat atau belum waktunya untuk ditanam rumput. Sehingga karena baru tiba-tiba malamnya datang hujan. Baru ditanam, tiba-tiba besoknya hujan. Nah, biasanya itu lebih mudah ambles. Nah, makanya pasanglah rumput itu supaya kuat. Alhamdulillah memang terbukti. Setelah dipasangin rumput, beberapa kuburan yang ada di situ, ternyata sampai hari ini, yang setahu saya, nggak terjadi ambles ya ke bawah. Nah, maka nggak masalah ya. Jadi tujuannya baik. Yang penting tingginya tetap sejengkal. Ya, tinggi dari permukaan tanah sampai ke atas itu sejengkal. Ya, itu disunnahkan, dianjurkan begitu supaya ketahuan ini kuburan. Jangan rata dengan tanah. Orang tidak tahu nanti ini kuburan tentu bukan. Ya, maka dianjurkan tingginya hanya sejengkal dan itu tanahnya di atas digunduk sedikit ya, lalu dikasih rumput di situ nggak masalah.
Tetapi jangan lagi diberikan yang lain-lain lagi. Dikasih semen, ya, dikasih pagar, dikasih lampu. Ini sudah berlebihan, yang tidak boleh. Ini terlarang dalam agama. Ya cukup tingginya sejengkal, kemudian dikasih rumput kalau memang ada kemaslahatannya, ya cukup seperti itu saja. Ada nisan di situ sebagai tanda, maka itu cukup ya untuk diketahui bahwa ini adalah kuburan dari saudara kita. Demikian ya. Jadi pakai rumput tidak masalah. Yang penting jangan ditambah-tambah dengan atribut-atribut yang lain. Ya, demikian. Ya Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslim dan lindungi Allah SWT. Saat diajak doa dengan Al-Fatihah, apakah kita ikut diam saja? Apa Ustaz? Ketika ada orang yang membaca Al-Fatihah, mengirim maksudnya ya. Iya. Membaca Al-Fatihah itu maksudnya mereka ingin mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya maka kita nggak usah ikut, diam saja. Ya mohon maaf ya, ini kita tidak sedang menjelek-jelekkan kaum muslimin yang lain, tapi kita bicara berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu, dan kalau mereka mengatakan ini baik, ya baik menurut siapa? Agama ini baik menurut siapa? Agama ini pasti memang baik. Islam agama yang baik. Selain Islam itu tidak diterima. Selain Islam itu tidak diterima, tidak sah, tidak sempurna, ditolak pasti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu-satunya agama. Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain. Jadi bukan salah satu agama ya. Kalimatnya Allah menurunkan salah satu agama, yaitu Islam. Salah satu. Seolah-olah ada agama yang lain. Salah satu kan? Bukan. Satu-satunya agama, bukan salah satu. Satu-satunya agama yang Allah turunkan adalah Islam. Karena semua Nabi dan Rasul, agamanya Islam. Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi, Allah nggak pernah menurunkan agama Nasrani. Ya. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka enggak diterima agama tersebut. Dan di akhirat pasti mereka termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi kita katakan bahwa orang yang membaca surah Al-Fatihah, tujuannya apa nih? Tujuannya ternyata untuk mengirimkan bacaan itu kepada orang yang sudah mati, mengajak kita untuk membaca. Ya kita tidak usah membaca, ya karena memang tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya dan tidak ada contohnya untuk membaca Al-Fatihah, lalu bacaannya, pahalanya bahkan dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya kita ingin mendoakan mereka, memberikan manfaat kepada mereka, karena mereka juga kaum muslimin, tapi caranya saja berbeda kita dengan mereka. Ya, mari kita berdialog, mari kita berdiskusi, dan coba jamaah ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, coba tanyakan pada mereka, dalilnya mana sih? Tolong dong, saya juga pengen tahu nih. Dalilnya ada nggak? Contohnya ada nggak? Ya, insya Allah mereka juga tidak bisa memberikan contoh dan dalil keterangan kepada kita, kecuali satu. Apa dalil mereka? Ini kan baik. Nah, ini repotnya di situ. Ini kan baik. Loh, ini pakai perasaan berarti. Pakai logika, pakai perasaan dan hawa nafsu. Nggak boleh seperti itu dalam beragama. Agama ini bukan perasaan, logika, dan hawa nafsu. Tapi agama ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Karena mereka lah yang lebih tahu tentang bagaimana memahami dan mengamalkan. Ya, mohon maaf ini sudah berkumandang azan di tempat saya. Ya, barangkali sampai di sini pertemuan kita ya. Dan ini sekali lagi masih mukadimah ya. Jadi jangan terburu-buru karena kita ingin secara mendetail mempelajari, sama-sama mempelajari tentang tafsir surah Al-Fatihah. Tadi kita sudah masuk kepada ayat yang pertama. Di mukadimah, asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat dan seterusnya, sampailah kepada ta'awud, sampailah kepada basmalah, kapan digunakan, contoh-contohnya seperti apa ya. Nah, insya Allah kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya pembahasan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim dan ayat-ayat berikutnya.
Insyaallah pertemuan ini mudah-mudahan ya diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tambahkan ilmu kita ya. Allah kuatkan iman kita dan Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga iman Islam kita semakin meningkat juga istiqomah di atas sunnah. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najib Umar Bakar. Saya selaku host memohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan bagi jamaah sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host.